Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, suami saya punya tanah yang sudah diniatkan hasil perjualannya untuk diwakafkan. Nah, ceritanya dia sendiri punya hutang dengan bank yang beresnya 3 tahun lagi. Kalau tanah itu laku, apa tetap untuk wakaf atau mendahulukan melunasi hutang? Sebenarnya kita kudu melaksanakan kewajiban dulu, ya. Kalau misalnya saya punya hutang, saya punya aset ya, sebut saja punya tanah gitu. Saya jual. Ya selesaikan dulu hutang baru wakaf gitu. Kenapa? Karena hutang itu jangan dianggap sepele. Allah akan melihat niat kita. Saya belum bisa bayar hutang, tapi Allah Maha tahu bahwa memang saya nggak ada rezeki untuk itu. Ya, hati saya seringkali menjerit, ya Allah beri hamba rezeki untuk bisa membayar hutang-hutang hamba. Beri hamba rezeki ya Allah. Tapi sampai hari ini saya belum bisa menutupi hutang itu, gitu ya. Kan Allah Maha tahu jeritan hati saya, ikhtiar saya, kan gitu. Nah, tentu yang seperti ini merupakan hak prerogatif Allah nanti di akhirat. Yang harus diperhatikan ketika kita punya hutang, tidak terbersit atau tidak ada keinginan untuk bayar. Malah ketika punya uang tuh bukannya bayar hutang, malah beli mobil, ya, beli aset, beli ruko yang baru bisa kok bayar utang nggak bisa. Beli mobil baru bisa kok bayar utang nggak bisa. Nah, ini yang dimurkai Allah. Artinya orang ini melalaikan hutang. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, bayar hutang dulu apa bayar wakaf? Bayar hutang, baru kamu wakaf. Ya, jangan sampai wakaf, hari hutang di mana-mana. Selesaikan dulu hutang, baru bayar wakaf. Baru untuk wakaf, begitu. Kecuali untuk hutang-hutang yang rutin. Misalnya begini, saya punya kewajiban nyicil rumah. Ya, sebulan 5 juta, 5 juta. Saya juga mampu dalam sebulan wakaf 1 juta. Ya itu mah tidak apa-apa. Hutang berjalan, ya. Bukan berarti saya misalnya, Pak Am wakaf, cicilan rumah belum selesai saya teh. Nah, kalau itu mah kan hutang berjalan. Sambil saya bayar cicilan rumah, sambil saya juga berwakaf. Nah itu mah nggak masalah. Ini mah kalau saya punya aset, saya jual, ya, saya jual. Pertanyaannya, apakah melunasi hutang atau bayar wakaf kan gitu. Nih aset saya jual, sebut saja 1 miliar, ya kan? Gitu. Nah saya punya hutang ke bank 300 juta. Bayar dulu. Saya beres tidak punya hutang. Masih ada nih 700 juta. Saya wakafkan. Jadi jangan sampai saya jual aset 1 miliar. Saya punya hutang 300 juta. Yang 1 miliar nih totally semuanya wakaf. Enggak, selesaikan dulu kewajiban kita. Islam itu agama yang sangat masuk akal, sangat aplikatif, tidak memberatkan, sangat realistis gitu ya. Kemarin-kemarin ada yang masih bertanya, Ustadz, saya sudah berniat untuk kurban. Tiap bulan saya menyisihkan uang untuk kurban. Ternyata uang itu harus saya gunakan untuk bayar sekolah anak. Boleh tidak? Ya boleh lah. Ya, tapi kan Pak Am sudah niat untuk berkurban. Berkurban itu bagi orang yang mampu. Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah sekarang saya sudah berniat kurban. Tapi tahun ini pas berbarengan dengan bayar-bayar anak sekolah. Prioritaskan anak sekolah. Kenapa? Itu yang wajib, yang paling wajib. Itu yang disebut dengan fikih aulawiyat, yang disebut dengan fikih skala prioritas. Jadi dalam ibadah ini tetap ada skala prioritas.
Walaupun Anda niatnya nabung kurban, tapi kalau ternyata pada hari sekarang ini yang Anda butuhkan bayar kuliah anak, bayar kuliah anak. Ya enggak? Begitu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, betapa Islam itu agama yang indah, yang mudah, yang aplikatif, yang realistis, ya. Yang realistis, jangan sampai Anda kurban tapi anak mengeluh karena belum bayar kuliah. Bayar aja dulu kuliah. Jadi Pak Am, saya nggak kurban. Nggak apa-apa. Anda tidak berdosa, memang Anda bukan melalaikan. Anda bukan mengecilkan arti kurban, tapi memang dananya nggak ada. Gimana? Kan gitu. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab.